Hai, aku Fahmi. Aku akan baca lebih banyak cerita buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe ya. Silakan unduh aplikasi Story On sekarang. Hai, aku Fahmi. Hari ini aku ingin membaca bab ketiga yang bertajuk Memblokir Kartu Milik Akbar dari novel Ku Balas Sakit Hatiku. Kalian bisa membaca bab ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Pak, tolong bantu saya untuk memblokir semua kartu kredit dan debit milik Pak Akbar. Semuanya tanpa kecuali. Baik Bu, ada lagi? Iya, carikan tim audit terbaik. Saya mau keuangan perusahaan ini diaudit. Kenapa bukan tim kita sendiri Bu? Kita juga punya tim audit. Pak Akbar dan Pak Rama teman dekat. Saya curiga mereka terlibat. Baik Bu, akan segera saya laksanakan. Tunggu saja Mas, pembalasan baru saja akan dimulai. Aku tidak akan membiarkan uang perusahaanku kau gunakan untuk menghidupi gundikmu itu. Aku pastikan aku akan mengambil semua yang sudah kau curi dariku. Setelah Pak Firman pergi, Kinan kembali berkutat dengan berkas-berkas sekretaris Akbar. Dia terlalu lama meninggalkan urusan kantor. Dia lebih suka berkutat dengan urusan rumah dan yayasan amal milik keluarganya, sehingga banyak berkas-berkas yang harus dipelajari. Setelah berkutat cukup lama dengan berkas-berkas tersebut, Kinan menyandarkan kepalanya di kursi. Dia merasa pening. Tidak lama kemudian, berkas-berkas yang diminta dari para kepala divisi datang. Melihat setumpuk berkas, kepalanya semakin pening. Sebagai wanita hamil, apalagi kehamilan ini yang pertama dan sangat ditunggu-tunggu, dia ingin dimanja. Sayang keadaannya sekarang sudah berbeda. Dia harus berjuang seorang diri. Kalau seandainya orang tuanya masih ada, pasti dia punya tempat untuk berbagi. Mereka tidak akan membiarkan pun semata wayang mereka menanggung beban itu seorang diri. Tak terasa air matanya menetes. Kinan merindukan orang tuanya. Setelah cukup beristirahat, dia membuka berkas-berkas itu lagi. Hal pertama yang dibuka adalah berkas dari divisi keuangan. Tepat seperti dugaannya, ada banyak kejanggalan. Ada pembelian 10 unit AC, 15 komputer, pengambilan tunai dalam jumlah banyak, dan masih banyak lagi. Kinan bisa mengatakan hal itu merupakan kejanggalan karena menurut laporan Akbar selama ini, perusahaan sedang mengalami penurunan sehingga mereka harus mengenai pengeluaran, termasuk biaya model untuk iklan. Tetapi di laporan tersebut, ada biaya model iklan yang jumlahnya 3 kali lipat dari biasanya. Kinan menghela napas kasar. Kalau seperti ini, perusahaannya bisa bangkrut. Perusahaan tersebut adalah peninggalan orang tuanya. Dulu mereka merintis semuanya dari nol. Dia masih ingat saat itu ia berusia 5 tahun saat papanya di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja. Berbekal uang pesangon dan penjual sawah peninggalan kakek nenek Kinan, papanya merintis usaha sendiri. Jatuh bangun pernah mereka rasakan. Saat Kinan kelas 1 SMP, perusahaan milik papanya perlahan-lahan mulai merangkak. Sedikit demi sedikit kehidupan ekonomi meningkat. Melihat perjuangan berat orang tuanya dan dia sebagai anak satu-satunya, Kinan kuliah mengambil jurusan manajemen bisnis agar kelak bisa meneruskan bisnis papanya. Orang tuanya meninggal kerana kecelakaan 2 tahun setelah dia menikah. Sejak hari itu, Akbar yang biasa menjadi wakil direktur menggantikan posisi sang mertua. Sementara Kinan, dia hanya ingin menjadi ibu rumah tangga karena bertanggung jawab kepada perusahaan sudah diambil oleh suaminya. Kini tanggung jawab itu kembali kepadanya. Sepertinya melihat dari laporan para kepala divisi yang dia lihat sekilas tadi, perjuangannya akan berat. Dia membutuhkan tim yang kuat, solid dan dapat dipercaya untuk memperbaiki semuanya. Hal pertama yang dia lakukan adalah melakukan audit. Seperti rencananya tadi, setelah itu dia akan mengganti staf yang terlibat. Sepanjang hari ini, Kinan berkutat dengan berkas. Bahkan dia makan siang tanpa meninggalkan ruangannya. Dia hanya meminta tolong kepada Anissa untuk membelikan makanan. Anissa, tolong belikan makan siang di restoran depan. Tolong belikan juga buah-buahan sudah dikupas buat cemilan, ujar Kinan melalui intercom. Baik Bu, sahut Anissa. Tak lama kemudian, Anissa datang membawa pesanannya. Sebenarnya dia agak mood untuk makan, namun dia sadar anak dalam kandungnya butuh asupan makanan. Dia tidak boleh sakit, dia harus sehat. Itu yang dia selalu ucapkan dalam hati. Demi buah hatinya. Tok tok tok, pintu ruangannya diketuk. Silakan masuk, teriak Kinan dari dalam. Maaf Bu, ada Pak Firman ingin bertemu dengan ibu, ujar Anissa. Oh iya, suruh beliau masuk.
Tak berselang lama, Pak Firman masuk dalam ruangan Kinan. "Bagaimana Pak Firman?" tanya Kinan setelah Pak Firman duduk di depannya. "Saya sudah memblokir semua kartu milik Pak Akbar. Ini laporannya," sahut Pak Firman. Kinan membuka berkas-berkas tersebut. Dia mendesah tagihan kartu kredit Akbar membengkak. Bahkan ada pengeluaran senilai 500 juta untuk DP pembelian rumah. Kinan memijit pelipisnya. Kepalanya semakin pusing. "Baik Pak, terima kasih laporannya. Bagaimana dengan tim audit?" Tanya Kinan. "Saya sudah menghubungi mereka. Mereka akan datang besok pagi," jawab Pak Firman. "Bagus, terima kasih Pak Firman atas bantuannya." "Sama-sama Bu, kalau begitu saya permisi. Selamat sore." "Selamat sore Pak." Setelah Pak Firman berpamitan, Kinan pun segera beranjak pulang dengan setumpuk berkas. Dia akan melanjutkan pekerjaan di rumah. Hari ini tenaganya benar-benar terkuras. "Sayang, kita belanja di mana nih?" tanya Akbar kepada Rachel. "Di Mall Mahkota Raya saja lengkap, jadi gak perlu muter-muter," jawab Rachel. "Okey siap," jawab Akbar mantap. Tiba-tiba ponsel Akbar berbunyi. "Halo Pak Wisnu, ada apa?" ujar Akbar. "Pak Akbar, di sini ada Bu Kinan. Beliau mengambil alih perusahaan dan memerintahkan semua kepala divisi untuk mengirim laporan 3 bulan terakhir," ujar suara di seberang sana. "Biarkan saja Pak Wisnu, biar dia pusing sendiri. Saya sudah lepas tangan," jawab Akbar enteng. "Bagaimana jika kecurangan kita ketahuan Pak? Saya tidak mau masuk penjara," ujar Pak Wisnu. "Tidak perlu takut Pak Wisnu. Tim audit perusahaan ada di pihak kita. Tinggal kasih uang saja, beres. Mereka tidak akan buka mulut." "Baik Pak, kalau begitu saya percaya dengan Bapak." Akbar memutuskan sambungan telefon. "Pak Wisnu ya?" tanya Rachel. "Iya, rupanya." Kinan bergerak cepat. "Dia sudah mengambil alih perusahaan. Untungnya aku lebih gesit," ujar Akbar sembari tertawa. "Dia pasti kaget melihat kondisi perusahaannya," sahut Rachel. "Biar ajalah, dia pusing sendiri. Bagian kita bersenang-senang." Mereka tertawa bersama menikmati keberhasilannya. Tak lama berselang, mereka sudah sampai di mall yang mereka tuju. Rachel berbelanja banyak sekali, mulai dari pakaian bayi, sepatu bayi dan pernik-perniknya, box bayi, kereta dorong, bahkan mainan-mainan yang dibeli. Menurut hasil USJ, anak mereka berjenis kelamin perempuan. Rachel memberikan pernak-pernik tersebut berwarna pink. Bahkan kamar untuk anak mereka pun sudah disiapkan dengan nuansa Princess Frozen. Setelah mereka kelelahan berkeliling dan cukup berbelanjanya, mereka menuju kasir. "Totalnya 45 juta Pak," ujar si kasir. Akbar menyerahkan kartu kreditnya. Kasir tersebut mengesekkan kartu tersebut pada alat yang tersedia tapi gagal. "Maaf Pak, ada kartu lainnya?" tanyanya. "Kenapa?" tanya Akbar heran. "Maaf Pak, yang ini tidak bisa." Lalu Akbar menyerahkan kartu lain. "Maaf Pak, ada kartu lain lagi. Yang ini juga gak bisa," ujar kasir itu lagi.